Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Purvana Meutia Fadila. Saya mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya, sehingga saya dapat mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 12 yang bertema komunikasi efektif. Adapun pengertian komunikasi efektif ada dua, yakni yang pertama, komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap attitude change pada orang lain yang bisa terlihat dalam proses komunikasi. Yang kedua, ada komunikasi efektif dalam pelayanan instalasi laboratorium, yang merupakan komunikasi yang tepat waktu, akurat, lengkap, jelas, dan dipahami oleh resipien atau penerima. Hal ini akan mengurangi kesalahan dan meningkatkan keselamatan pasien komunikasi dapat secara elektronik, lisan, atau tertulis. Adapun tujuan komunikasi efektif, di mana tujuan komunikasi efektif ini dibagi menjadi dua, yakni ada tujuan komunikasi efektif secara umum dan tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium. Yang secara umum yakni memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Yang kedua, agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga terjadi monoton. Monoton yang artinya gerakan yang selalu sama dari mulai bunyi, raganya hingga ragamnya. Tujuan komunikasi efektif dalam instalasi laboratorium yakni meningkatkan keamanan dan keselamatan pasien, memberikan standar untuk penyebaran berbagai informasi, meningkatkan kekuatan atau kejelasan dari para pemberi pelayanan kesehatan dalam mengajukan permintaan perubahan perawatan pasien, atau untuk menyelesaikan informasi dalam keadaan kritis dengan benar dan akurat. Yang terakhir yakni meningkatkan efektivitas kerja tim, sehingga tim sendiri mampu memberikan pelayanan yang terbaik bagi pasiennya. Selanjutnya ada fungsi komunikasi efektif, di mana fungsi ini terjadi 5 fungsi. Yang pertama ada fungsi informasi, di mana fungsi informasi ini berguna untuk memberi pesan kepada pihak-pihak tertentu agar pihak tersendiri memahaminya. Yang kedua ada fungsi ekspresi. Fungsi ekspresi ialah fungsi yang berguna sebagai wujud perasaan atau pikiran ke komunikator atas apa yang dia pahami terhadap suatu permasalahan tertentu. Yang ketiga ada fungsi kontrol, di mana fungsi kontrol menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh kita tersebut. Yang keempat ada fungsi sosial, di mana fungsi sosial ini untuk keperluan kreatif atau keakraban hubungan di antara komunikator dan komunikan. Yang terakhir ada fungsi ekonomi, di mana fungsi ekonomi ini ialah fungsi yang digunakan untuk keperluan transaksi atau finansial seperti barang dan jasa. Di sini ada prinsip komunikasi efektif dalam instalasi lab, yakni ada 5. Yang pertama, untuk mendapatkan komunikasi efektif harus dilakukan melalui prinsip terima, mencatat, memverifikasi, dan klarifikasi tersebut. Yang kedua, baca ulang dan verifikasi dikecualikan untuk kondisi darurat di IGD atau instalasi gawat darurat. Yang ketiga, ada penggunaan kode alfabet, di mana internasional digunakan saat melakukan klarifikasi hal-hal penting, misal nama obat, atau LASA, Love, Like, Sound, Like. Yang keempat, tujuan utama panduan komunikasi efektif ini adalah memperkecil terjadinya kesalahan penerima pesan yang diberikan secara lisan. Yang terakhir yakni ada komunikasi dapat secara elektronik atau lisan dan tertulis.
Teknik komunikasi efektif dalam laboratorium. Di sini disebutkan teknik komunikasi efektif dalam laboratorium dibagi menjadi dua, yakni teknik TBAK atau tulis, baca, konfirmasi, yang dimana ketika petugas kesehatan menerima instruksi verbal, instruksi penelepon, dan pelaporan hasil kritis. Yang kedua ada teknik SBAR, Situation Background Assessment Recommendation. Di sini, ketika tenaga kesehatan melakukan pelaporan atau serah terima pasien. Sekian penyampaian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Om Santi Santi Om.